dua-dua kayaknya. Bonus sama orangnya 2, bawa pulang gratis. Saking nyaman ya kan? Lagi bobo. Lagi bobo. Nyanyiin lagu Nina Bobo. Ayo kita ajak ngomong, tanya-tanya dong. Tanya. Gimana nanya? Ah. Kalau baru pakai Fortuner cumi-cumi kau jangan belagu lah. Ini udah bisa kencang, hasilin duit lagi. Halo, kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Kita lagi di eventnya di Purwodadi Senioria, Seniman Roda dan Modifikator Indonesia. Kenapa Seniman Roda? Karena di sini modifikator 2 roda dihargai, 4 roda, 6 roda pun dihargai. Kau mau rodanya 8 pun boleh. Roda kau 10 jadi kelabang kau, ya kan? Jadi kita masuk ke dalam. Dia ada 2 bagian, ada bagian indoor, ada bagian outdoor. Kita masuk dulu ke bagian indoor. Seniman Roda 2 dulu kita masuk. Nah, kalau kita bilang di daerah Purwodadi ini gak lepas dari roda 2, ya. Modifikasi motor roda 2, yang di bagian belakang kita udah ada CB Series, yang dimana pada tahunnya CB Series itu terkenal dengan, kalau CB Series itu torsinya gede motornya. Gimana cara modifikasi? Ya udah, berarti karburatornya harus digedein, terus gak pakai adapter lagi, karburatornya langsung ditempel ke bagian headnya di Las Babet. Itu pada zaman kita di Medan waktu itu ya. Tapi saya nggak tahu style di Jawa. Cuman kalau modifikasi hampir mirip, saya lihat gayanya lari-lari ke vintage, terus ada beberapa ke rustic. Jadi lebih banyak dominasi oleh warna-warna chrome. Jadi ini kalau motor-motor warna chrome tuh perawatannya tuh susah banget. Nah, ada beberapa nih motor yang menarik perhatian saya nih, Regan. Nah, seperti ini nih. Dia kenapa masih pakai model pada zamannya dia? Cuma di bagian shockbreakernya udah diganti nih, udah pakai KYB, udah pakai Kayaba. Jadi pada zaman dulunya itu nggak ada yang tabung, masih model 1. Terus mainnya upside down. Terus trommelnya ini yang di bagian piringannya udah di chrome juga. Terus tutup olinya ya seperti kita lihat, buat nge-chrome bagian bloknya itu susah banget. Nah, kesulitannya apalagi kalau motor begini dipakai lama, chrome yang nggak bener, dia pasti menguning dan ngelupas. Nah, mau nggak mau lu harus poles dulu, polesnya pakai borcun. Borcuning yang model tajam itu sama bulat, lu papas dulu sampai habis baru masuk ke chrome, dicelup. Kalau yang kayak begini, ini udah agak modern nih modifikasinya nih. Jadi dia pakai dari powder coating, tapi pakai yang model ada siralik-siraliknya. Jadi kayak heat sink, jatuhnya seperti heat sink, supaya nggak terlalu panas. Nah, kalau tutupan ini, kalau kamu tahu, zaman-zamannya Binter, itu ngetren banget dia. Nah, ini juga salah satu modifikasi yang modern. Jadi apa? Di bagian rimsnya ini udah nggak memang dia pakai yang alloy, tapi nggak ada siku-sikunya lagi, langsung U-shape. Nah, pada zamannya dia itu brand lokal pertama kali yang bikin U-shape ini bukan TK. TK itu masih model klasik. Pertama kali yang bikin tuh TDR. Jadi TDR Jakarta. Terus ini ada anodize, model-model billet. Ini udah lebih barunya lah ya. Terus yang kayak begini nih. Nih. As yang udah diwarnai kayak di galvanis. Ingat nggak? Kau lihat as galvanis ini ingat di mana? Manado. Di Manado, di Erek King. Udah dibikin di sini nih. Jadi modifikasi motor itu luas, detil-detilnya tuh gila banget. Nah, ini warnanya dia udah pakai warna chameleon. Ya biasa orang CB harus pakai warna solid, nggak juga. Selama lu modifikasi bisa dipertanggungjawabkan, bisa selaras, jadinya gini, cakep. Terus ada ditambah lagi grafiran gitu ya. Kalau sini bukan grafis sih namanya. Patri. Di Patri. Jadi di Patri. Nah, yang gue bilang rustic tuh begini. Jadi dia nggak ada hampir nggak ada epoksi lagi. Begitu udah dipapas sampai habis semua. Terus dia di finishing pakai clearnya yang doff. Jadinya begini nih. Model-model rustic begini.
jadi bagus banget. Nah kalau yang ini yang model airbrush lah ya, Regen ya. Terus kita masuk ke 2 tak. Nah kalau di sini tuh Ninja itu RR ya, paling mahal ya udah warna silver. Udah kasta paling tinggi dia nih, yang ini. Kayak ini korek period deh, balikin ke model pabrikannya dia pertama kali keluarnya segimana. Terus ada Ninja. Kalau kayak kita lihat Ninja begini ingat Han. Techno tuner ya. Techno tuner style-stylenya beginian. Nah kalau ini kayak motor drag race, tapi sama seperti mobil juga deh. Banyak yang model-model drag race, tapi lebih ke auto show ya. Jadi ini detil-detilnya tuh diperhatikan detil banget. Sampai setiap bagiannya itu semua dimodifikasi. Even di bagian jari-jari bagian depan, lihat. Kabel TC aja diselaraskan warnanya dan jepitannya itu modelnya itu benar-benar attention to detailnya itu gila banget di motor ini. Lu lihat. Rantai kan ada rantai nih, gear set ya. Dia penutupnya ini pakai karet nih. Dia karet, tapi yang udah agak keras seperti karet atau iya bahan karet polikarbonat nih. Nah, terus CDI-nya udah pakai yang digital. Wah, ini gila sih ini mobil ini. Motor ini full detail banget dibuatnya nih. Lihat, terus finishing yang di bagian apa tuh? Di bagian rodanya pol ini. Bagus. Lihat, Pak Tua. Kita nggak boleh bilang Pak Tua hari ini, Pak Muda. Mas Boy, yuk. Kau bisa tiba-tiba bikin acara di Purwodadi nih, kenapa nih? Ya, sebenarnya di sekitaran Purwodadi, Pati, Kudus, dan Demak sini, Semarang ke arah timur ya, bukan barang baru juga. Sebenarnya sebelum COVID kita pernah bikin kayak gini, tapi di Pati. Oh, di Pati. Nah, terus ya ceritanya gantian lah. Kali ini bikinnya Purwodadi di Gerobokan ini, gitu. Tapi kan harusnya orang bilang challenge lah. Kenapa sih bikinnya di Purwodadi, nggak bikin di kayak Solo gitu-gituan? Ya, karena emang demand-nya di sini lumayan bagus. Karena kan budaya, kalau kita ngomong truk ya, itu budaya truk itu emang salah satu yang kuat di Jawa Tengah itu daerah Purwodadi, Pati. Blora, Pati, terus ke arah sana tuh Jepara, Banjar. Situ-situ pokoknya prinsipnya daerah-daerah Pantura agak ke tengah dikit itu emang budaya truknya kuat banget. Lalu pertanyaan kalau kenapa motor? Ya kalau udah ngomongin Jawa Tengah sebenarnya mau bikin motor di mana pun pasti rame. Oh iya ya. Ya. Mau di Jakarta juga rame sebenarnya. Rame. Kalau motor lu lihat ini lah motor-motor ya Jawa kan terkenal lah ya, terkenal modifnya bagus-bagus kayak gini. Ini terbukti kan datang. Iya. Kayak gini-gini. Detailnya gila-gila banget. Detailnya bagus-bagus. Jadi udah saatnya kita angkat ya ceritanya ini ya. Iya. Kita angkat ceritanya mana tahu bisa bersaing sama Jakarta. Benar. Ya kan sesuai dengan namanya kan apa? Seniminga roda dan modifikator Indonesia. Jago kali briefingnya Regen. Jago kali. Harapannya buat modifikasi ini apa nih Mas Boy ini? Harapannya jelas lah, kita pengen anak muda lebih positif kan, main-main yang jelas-jelas aja lah. Duitnya daripada enggak udah, kan main motor aja yang bener, yang seneng main truk ya main truk lah gitu kan. Iya, lu modifikasi lu bener juga jadi invest ya. Jadi invest juga, itu satu. Yang kedua ya big frame-nya adalah ya bisnis lah. Lu kan kita ngomong gini bisnis, kalau udah modif juga nggak rugi. Lu kan cuan berapa dari? Ya, jangan dibuka kalau kartu itu ya kan. Makin dibuka makin hang gua nanti. Itu kayak truk kan juga budaya truknya gila. Lu kalau tadi udah lihat kan yang truk yang warna hitam tuh nggak salah, velgnya juga custom gitu kan. Oke. Pakai velg gede juga. Ternyata velg gede nggak hanya di mobil biasa aja gitu. Ya, di jadi, mobil niaga pun kayak gitu, audio pun gila. Jadi di truk tuh karena mereka keterbatasan mau nggak mau substitusi. Contohnya seperti apa velg yang tadi itu kayak seperti velg dibalik kan. Iya. Nah itu pakai dari bus punya. Ya betul. Dia pakai dari bus diturunin karena size-nya 22,5. Mau nggak mau dia pakai ban ukuran 22, ketarik dikit. Gimana caranya? Ya itu namanya masuknya ke kreativitas lah. Iya betul. Maksudnya intinya sih sebenarnya anak mobil niaga nih ya, truk, elf, pickup gitu nggak kalah kok kreativitasnya sama anak yang JDM itu nggak kalah. Lu mau pakai Lamborghini kalau nggak ada cool diesel nggak hidup juga lu bro. Bener nggak? Betul. Ya angkat barang siapa? Betul. Mobil-mobil itu semua yang menghasilkan cuan gitu. Tapi tetap kalau towing pengepul towing nggak ada urusan. Kalau ngapain pengepul towing nggak bisa, nggak cocok. Tadi sepanjang jalan aku lihat kok nggak pakai towing aku di sini gitu. Nggak kayak di Surabaya sama Sumatera gitu. Oh iya. Oke tahun depan. Tahun depan ya pakai pengepul towing. Siap. Oke. Mas Boy, gaskan. Nah, kalau kayak gini nih, Cup 70, 3 speed. Modelnya model ini apa sih namanya? Stylenya begini. Gue cari-cari yang punya motor nggak ketemu gue. Kalau teman-teman yang punya Instagramnya, follow, kasih tahu gue biar gue bisa tanya tentang ya. beli murah. Enggak, gue bisa bikin satu video tentang motor ini. Belajar bersama kita.
Gue pengen belajar kalau ini. Keren banget sih ini. Depannya nggak pakai ban gede supaya putarannya lebih gampang, lebih ringan. Tapi ini benar-benar motor buat auto show sih. Ini kelihatan banget motor buat auto show. Karburatornya arah ke atas, bukan dipakai hari-hari. Pakai hari-hari tampung debu nih cuy. Nampung debu, nampung air. Wih, Honda Prima. Prima, bukan Mas Prima itu. Ini Honda Prima namanya. Nah, kalau ini sih dari stikernya aja udah, ya kalian lihat sendirilah. Aku kebanyakan ngomong pun pusing aku. Kalau saya pribadi ya, gue paling suka ini. Kau suka ini? Gue suka ini. Attention to detailnya, lihat ininya pakai kuningan. Wah gila sih ini. Lihat nih. Bener-bener diperhatikan semuanya. Airboxnya itu lihat ada ductingnya ini, ada ducting ini. Terus semuanya dipatri, gak gampang lu bangun ini. Di patrinya bukan patri satu warna, ada yang dua warna, ada yang silver, ada yang warna, tetap ada warna kuningannya. Itu gimana caranya dia poles begitu ya? Heran juga gue liatnya. Kalau ini Regan lebih tahu nih, apa sejarahnya Regan? Jadi dulu Om Benny, pembalap dari Indonesia yang dulu pernah balap di Makau. Zaman gue belum lahir, gue lahirnya tahun 88. Jadi ini salah satu sejarah yang harus diingat terus lah kita bilang. Nah kalau untuk Mio gue paling demen nih. Paling simple gak sih Regan? Paling simple, paling clean ya. Cuma kalau gue mungkin karena orangnya juga pada bangunnya period korek kan, warnanya warna biru. Kalau gue sih pengennya standar, yang bening. Suara gue rada hilang, biasa. Habis nguli terlalu lama kita. Nah, di sini juga ada big stakes-nya. Lihat nih. Masuk ya truk, Regan. Mobil niaga dimodifikasi, jadi jangan disiksa tarik duit doang, dimodifikasi juga. Gila sih Purwodadi ya. Bisa hadirin seniman-seniman kita, main dari cutting stiker, baknya kau lihat mulusnya banget. Terus depannya masih model jet bus ya nggak salah ya. Kalau nggak salah namanya jet bus. Terus ini hidrolik, harusnya bisa naik turun. Yang bagian sini bisa buka. Nanti kita lihat preview videonya, keren. Makanya gue tertarik bangun towing gue sampai begini. Gila sih mereka. Jadi supir gue selalu bilang, bos, kami hidup lebih banyak di jalan. Kalau kami nggak menikmati mobil kita, nggak menikmati piring makan kita, siapa lagi yang menghargainya? Keren. Nah terus yang beginian sampai masuk model Charmeleon, kita lihat nih. Speakernya 3-way coy. Udah pakai 3-way. Keren juga. Nah kalau ini pipa-pipanya udah pakai stainless semua. Terus biasa tutupan orang pakai fiber, nggak berlaku. Di sini pakainya akrilik. Supaya karena truk ginian tuh jalannya malam supaya nggak macet kan. Lebih eye catching warnanya, lampu-lampunya. Nah lu lihat di patrinya nih. Wah. Di bagian headnya, kalau lihat detail-detailnya gila. Terus housing alternatornya dibuka depan belakang, di chrome ulang, good job, keren, bersih ini bersih. Ini bisa dibilang tuh nggak kelihatan, cuma karena apa? Kesenangan pribadi ya. Makanya gue demen banget modifikasi engine bay itu apa? Karena mobil sebagus apapun kalau engine bay lu nggak bener, nggak rapi, nggak enak lah rasanya bohongin diri sendiri. Kayak begini nih modifikasinya, bagus. Gue suka. Saingan towing gua nih kayaknya nih. Lihat modifikasinya keren banget ya. Jadi all black, black out. Terus gambarnya dibuat 3D. Finishing clearnya flat. Baknya gede. Ini nggak tahu masih dipakai buat cari uang nggak? Punya Mas ya nih Mas ya? Bukan? Oh Mas Putra. Masih dipakai buat narik nggak Pak? Buat cari orderan nggak nih? Sementara belum. Enggak ya, buat disimpan doang ya? Ya kalau anu besok masih tak pakai. Masih pakai ya? Sayang lah udah clean begitu. Iya. Ini jenengan juga oke.
Iya, belajar Pak, belajar dari Bapak juga. Siap. Sukses lah. Nah, belajar dari suhunya gua, makanya mobil modifikasi juga truk gua. Ini jadilah inspirasi saya. Tahun depan kita ikut kompetisi. Kita bangun truk buat kompetisi. Ya Pak ya, kita tanding bareng ya Pak. Siap. Itu janji gua buat senior ya. Jadi gua bangun satu truk buat modifikasi bareng kalian. Nah, kalau ini tuh sebenarnya basicnya tuh Ragasa truk ini. Jadi basicnya tuh NA, dia nggak ada turbo mesinnya. Karena udah lama juga menghasilkan banget sama yang punya. Sasisnya masih bagus, ya udah di swap aja engine-nya. Jadi biar mobilnya atau truknya itu masih bisa nempel pada dirinya, ada tanda jasa lah ceritanya. Nih yang berbeda di modifikasi motor truk ini tuh ini. Kelihatan nih. Di bagian belakangnya udah dibuat blong ya, namanya udah auto show. Yang penting mau apa? Yang penting truk ini kelihatan bagus saja. Engine-nya udah di swap, punya kanter. Terus turbonya udah ganti yang tahun lebih tinggi lagi, ukuran lebih kecil supaya nggak nge-lag sama sekali. Terus kalau untuk sasis-sasis dia pakai warna putih kombinasi dengan warna kuning jadinya. Kalau yang di samping kita ini yang spesialnya itu di bagian kau lihat fitmentnya. Kadang-kadang malu kita lihat kalau truk aja udah mainnya sampai begini loh. Ring berapa ini Jack? 22. Ring 22 kayaknya. Bonus sama orangnya 2, bawa pulang gratis. Saking nyaman ya kan? Lagi bobo. Lagi bobo. Nyanyiin lagu Nina Bobo. Ayo kita ajak ngomong, tanya-tanya dong. Tanya. Gimana nanya? Maaf ya Pak. Ya ini ring 22. Jadi ini lihat, velgnya ini spesial banget ya. Nah jadinya ke substitusi modifikasi. Kamu nggak ada otak, kamu ketawa-ketawa kan? Lagi nyenyak. Jangan nanti mamanya marah. Kamu ada otak. Jadi ringnya ring 22. Jadi substitusi itu maksudnya apa? Diambil dari punya bus. Kayak Scania begitu-begituan. Velgnya dari mereka. Terus velgnya itu dipoles. Dipoles terus dibras. Habis itu benar-benar dipoles sampai chrome. Jadi dia begitu masuk ke sini. Fitmentnya pas. Cuma kesusahannya itu cari bannya. Bannya begitu dapat ringnya, lebarnya kurang dapat. Mau nggak mau narik sedikit. Jadi begitu agak narik dikit, tapi fine. Buat fitmentnya tuh keren banget. Gue bisa tahu begini karena tadi gue juga tanya sama orangnya. Oh ini velgnya keren banget. Ini custom di mana? Gue tanya kan, saking bodohnya aku. Oh ini kita ambil dari punya bus katanya. Dari punya bus kita custom sedikit, kita modifikasi sedikit, jadilah begini. Terus saking nyamannya, ya kan terbukti. Tidur dengan nyaman. Aku pun mau tidur rasanya. Ini yang punya siapa Mas? Mas ya? Ah pas ya. Oke. Nah kalau di belakang kita nih truknya basicnya apa nih Mas? Ini Mitsubishi Fuso Canter FE 74. 74 tahun? Tahun 2019. 2019? Ya. Apa yang memotivasi ya kan bisa modif begini nih jadinya nih? Ya karena hobi truk modif biar ada beda aja. Ini di custom facelift. Ini sampai headlamp pakai punya Pajero. Oh headlamp pakai punya. Oh iya ya headlamp Ya. atas Pajero dipindah ke bawah sini Ke ya? bawah. Kalau biasanya di sini ini ke bawah. Oke. Oh jadi supaya kesannya mukanya lebih garang gitu ya? Lebih garang, lebih beda. Tapi kok koreksi bukan facelift yang tadi. Apa? Kalau facelift kan naik ke tahun tinggi. Oh ya. Rubah muka. Rubah muka swap ini. face. Ya, swap face. Kalau di Medan Mobil berantem dia, aku nih. mobil Iya. dia suka-suka dia Nggak dong. bisa itu salah. Nanti aku Iya. dikomen sama orang. Berantem aku. Jadi ini face-nya mukanya diganti ya. Iya. Modelnya apa? Modelnya ini custom aja, nggak niru Custom. apapun, hanya berdasarkan imajinasi. Kalau saya lihat agak mirip ke Scania nggak sih? Enggak, beda. Kalau Scania cenderung lebih ke datar, terus grillnya itu agak di tengah, bukan ke sampai ke. Oh. Nah ini lekukannya dari pipi sini kan nggak Kalau Scania. dibuat kayak maskernya siapa ya? Optimus Prime. agak-agak. Agak mirip ya? Agak-agak, Oke. Nah, kenapa dipilih warna hitam? Kenapa nggak kasih warna chrome? Nah, jadi ternyata setelah dicoba untuk ini di bagian grill, kalau cuman grill aja yang dikasih chrome, terus nggak ada aksen lain yang chrome, misal kayak apa ya, spoiler gitu, jadi kayak nggak nyambung. Oh, jadi ya udah pilih warna hitam Pilih dulu hitam aja. Nanti kalau mau chrome next level lah ya, Yes, baru kita kan. betul. Karena ini pipi, kalau di truk itu modifikasi ada namanya modifikasi pipi. Pipi.
biar kalian tahu nih. Ya. Aku tahu karena aku modifikasi truk aku juga mahalnya minta ampun. Ya, jadi ini pipinya udah nggak ada, jadi satu kesatuan. Jadi dari sini ya disambung Iya, ya. betul. Dari sini sambung pakai FRP bahannya. Kalau bahasa simpelnya itu fiber. Bahasa gaulnya itu FRP, dipakai terus dinaikin satu step. Nah, bagian sininya. Nah, harusnya di bagian sini bisa dimainin. Karena apa? Identik kalau truk itu sama lampu-lampu dong. Betul. Ya, begitu Ya. makin lampu, makin terang, makin dilihat orang makin seneng. Bener Yes, nggak, Mas? betul. Karena gue juga pernah bawa truk, makanya gue tahu. Di sini bisa pakai apa? Cutting akrilik, terus ini bisa dibawa warna ya. Itu mungkin waktu lagi ya modifikasi ya. Terus kalau bumper depan, nah kenapa bumper depan nggak mau pakai punya jet bus aja? Kalau jet bus udah banyak kita yang pakai jet bus, kayak yang di samping ini model-model Udah pakai jet bus lebar, semua, ya. pengen sesuatu yang berbeda ya? Sesuatu yang berbeda. Jadi Oke. biar perubahan di bagian depan itu kelihatan serius gitu. Kerja serius. Nah, kenapa lu bisa dibilang? Tapi customnya ini di customnya setelah ini jadi ya? Ya, jadi Atau jalan barengan? nih? bareng, jalan bareng. Nah. Untuk kerangkanya itu bikinnya bareng. Kenapa gue bisa bilang jalan barengan? Gini, harus ya, kalau misalnya jalan ini duluan baru ini ketemu nih. Tek nih, ini agak masuk ke dalam nih. Ya, Makanya dicari apa? Dicurilah stylenya itu agak ke depan supaya kesan 3D-nya itu masih rata. Tapi kalau dikerjainnya ini duluan baru ini pasti jauh lebih rapi. Bener nggak sih? betul. Ya. Jadi ini terus angle lampunya nih. Lah, lampunya pakai asli atau yang palsu, Mas? Asli tapi copotan. Asli tapi Iya, copotan. Nah, copotan. itu. Hampir kepancing dia sama moncongku yang busuk ini ya kan. Iya. Terus kalau ini projinya udah diganti belum? Masih standar. Masih standar. Pajero, ya. Harusnya pakai Saber ya SR800. Iya. Gak ada otak aku jualan Iya. lagi. Kalau mau di endorse juga bisa ini. Oh iya, mau di endorse bisa. Go Vincent, kirimin. Siap. Nanti kirimin dari Sabar. Oke. Terus, kenapa ininya? Oh, ini garitannya supaya buat sampai ke set skid ya? Yes, betul. Sampai samping. Nah, set skidnya ini bisa naik atau fix? Bisa naik. Bisa naik lagi? Bisa naik. Oke. Oh iya. Termasuk bumper juga bisa naik ini. Bumpernya pakai hidrolik kan yang depan kan? Cuman ini hidrolik tapi ini pada bagian yang manual. Oke. Kalau yang sana itu otomatis motorized. Motorized. Kita bawa 3 soalnya ini. Kayaknya waktu bangun ini budgetnya agak terbatas ya Mas ya? Iya, betul. Kalau dia enggak, beneran. Kalau lu budgetnya ada, dia Excel udah nggak pakai yang model begitu lagi. Dia pakai model Hubbard kan? Yes. Yang warna abu-abu itu loh. Betul. Itu bedanya. Tapi ini juga enak loh naik turun ya. Masih tengah. Enggak, memang begini naikinnya. Nah tujuannya supaya apa? Supaya nggak gasuk-gasuk. Betul. Tapi yang paling penting bukan itu. Pas kaunya berang merakan diukur tuh dari ujung ke ujung. Iya. Ya kan? Kita Iya, naikin betul. bumper, nah ukur. Lebih pendek, lebih murah. Ya, Iya, betul. Iya. sebenarnya itu tujuannya. Kalau Ada kalian triknya nggak tahu. juga itu. Ada triknya. Gue tahu karena towing saya kan lumayan agak main truk juga ya. Kita tahu lah trik-triknya. Nah, terus nih Mas, apa sih triknya kalau bangun truk tuh biasanya kan udah rapi nih. Iya. Biasanya bagian kabin depan tuh selalu lebih berat ke depan tuh. Kelihatan garisnya nggak lurus. Iya. Masalahnya di apa tuh? Mungkin apa ya, untuk yang buat dudukannya itu, karena kan ini sambungan ya. Ya. Mungkin karena sebagian logam itu kan kena panas, las apa kan, geser 1 mili aja di bawah kan ke atas sudah lebih. Oh, itu tuh belajar dari kan. Kalian perhatiin deh. Orang bilang, gue bangun karoseri rapi segala macam, jangan. Naik muatan dulu baru kita hitung. Iya, betul. Bener ya? Betul. Naik muatan kalau masih lurus ini berarti karoserinya jago. Tapi kalau naik muatan, karoseri depannya agak nunduk, udahlah pulang aja. Minta Iya. diskon 40 juta. Harga besi turun. Iya. Beneran? Termasuk bak, ini kerangka bak itu kan ada yang suka melar Iya, ke iya, samping. melar. ada Kalau berat. nggak gembung di samping Iya. ini ya. Kalau di karoseri kita garansi. Wih, karoserinya apa nih mas? Irzat Putra Karoseri ini di Alas Roban Batang. Alas Roban Batang. Rizat Putra ya? Irzat Putra Karoseri. Instagramnya ada? Ada Irzat Nanti Putra kita masuk Karoseri. Instagram. Oke. Yes. Nanti kita bangun pengepul towing sana ya. Minta gratis aja kalau gitu. Nah, kalau gua punya truk, gua pengen bangun karoseri kayak begini habis berapa duit sih? Untuk ini sekaligus sama baknya habis di 220. 220 juta. Udah sama Videotron ya? Udah sama Videotron. Oke. Dan untuk model bisa request, dan di karoseri kita untuk yang model di atas minimalis atau semi ekstrim gitu, satu model adalah satu customer. Jadi nggak ada kita bikin replika, duplikat Oke. gitu nggak ada. Nah, itu tahu nggak bedanya Indonesia sama Jerman? Kalau Jerman AMG one man one engine. Kalau di Alas Roban one man one model. Itu Yes. kau macam-macam kau. Indonesia nih bos, ya kan? Oke, siap. Makasih mas. Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ya. Nah, kalau ini lebih ke cutting stiker ya.
Ganti stiker model. Kok? Punya lu kan nih kau? Iya. Oke. Modifikasi di truknya apa aja kok? Modifikasi dari bumper, terus topi ya, Topi atas ya? running text, strobo. Yang terpenting ini cutting stiker sama audionya. Audionya. Iya, kita kan made in topi Jakarta. Ini sebenarnya buat apa sih kok fungsinya? Topi ini kan ini kan box ya, beda sama ini kan bak ya. Iya. Kalau box ini kan tujuannya kan untuk angin ya. Oh, angin pertama langsung. aerodinamika. Oh, langsung buang ke atas. Ya, yang kedua untuk ini kabel Kabel. listrik itu kan kadang-kadang kan kalau truk muatan box tinggi itu kan ada kabel-kabel listrik di jalanan. Iya. Biar dengan langsung adanya bisa lewat ya. bisa lewat langsung gitu kok. gitu kan. Oke. Tuh. Bumpernya ya. Bumper sama Ini sama hidrolik udah. Ini masih kerja nggak sih truknya kok? Masih dong. Ini Masih kan kerja juga? Bisa dipakai kerja, bukan Enggak, hanya cuma tapi masih dipakai kerja nggak? dipakai kerja. Oh, Ini pakai bukan kerja hanya juga. untuk show doang untuk nggak ya? show, ini kan untuk kerja juga. Walaupun sudah full custom. Dukung dong Jakarta punya, Iya dong. Bekasi punya. Bekasi punya cerita ya. Nah, kita lihat audionya nih, Regan. Apa yang unik nih di audionya? Robotnya, Bro. Robotnya ya. Ada robotnya, ada Ya, Optimus Prime. Ya, start stop engine. Oke, Ya. terus yang model-model kekinian lah ya. Iya, Jadi betul. ya. Gitu. Model kekinian terus audio. Oh, ini alirannya SQL ya, gue ya. SQL punya. Itu. Kenapa bangunnya SQL? Kenapa nggak mau bangunnya S? SQ karena ini kan untuk truk kan untuk show kan kita butuh loud ya kan, jadi kan untuk untuk di lapangan kan gitu kan, jadi perlu loud ya kan, jadi kan seperti Buat kita kan kontes semangat ini lah kan ya, pas lagi betul bosan. ya kan yang gitu. Bisa pinggirin, bisa Ya nyalain kan, lagunya. kita kan pengalaman di kontes audio mobil ya kan, jadi kan kita sudah memikirkan semuanya, jadi kan sekali walaupun loud tapi kan juga SQ-nya dapat kan gitu kok oke. ya kan. Siap, Tuh, siap. jadi sudah dibuktikan tadi walaupun loud tapi juga vokal dapet ya kan, terus dentuman bass bulat, sudah panggung-panggungnya Nggak cempreng lah ya kita bilang iya, ya. pasti gitu. Terus ini ada lampu tembaknya juga di sini ya. Iya, ada lampu-lampu laser. Kok bangun begini berapa lama kok? Apanya nih? Audionya atau Semuanya 2 bulan ya kurang lebih? 2 bulan. 2 bulan. Gitu. Habisnya berapa duit nih kok? Ya 3 digit lah. Kalau istrinya udah bilang nggak ada lagi otak kau nih, ya kan? Ya itu modifikasi ya, mau gimana Ya, lagi? Hobi-hobi. Iya, apalagi ini mobil yang buat menghasilkan kita uang ya, Go ya. Betul. Kalau Ini nggak kan kita cintai, siapa lagi? Bisa kerja juga, selain untuk modif kan bisa kerja juga. Mobil yang nggak hasilin kita uang aja kita modif, apalagi Betul. mobil yang habisin. Nah itu kita belajar banget nih. Siap. Oke. Oke siap, thank Siap, you Go. siap. Sukses ya Go. Ayo. Kamu siap, berarti ini jauh-jauh dari Jakarta nih ke sini ya. Iya. Mantap. Nah kalau ini truknya ini truk motorized nih, coba bumper depannya naikin coba. Gila. Terus apa lagi spesialnya nih Mas? Semua udah pakai motorized, gak perlu angkat-angkat lagi. Oh semua pakai motorized, jadi nggak usah keluar tenaga lagi ya. Kelihatan, tahu nggak apa? Kau lihat yang bawa, badannya gimana? Karena orang gemuk tuh malas berkeringat. Mending mikirnya pakai otak cari uang yang banyak. Cocok nggak rasa? Oke. Ah! Ada AC lagi. Bahaya, AC-nya dingin loh. Biar lemaknya nggak pergi. Biar lemaknya nggak pergi ya. Iya. Terus dashboardnya udah custom semua nih ya Mas? Ya udah. Mantap nih. Nah ini kelihatan banget truknya masih dipakai buat kerja semua. Jadi benar-benar modifikasinya tuh fungsional banget. Iya. Nggak mau ganggu. Dia pasang three-way juga nggak ganggu banget. Ya ini truk yang dipakai hari-hari gitu. Dan Biar dibuat kenyamanan lebih aman. lebih aman ya. Iya. Juga nggak gampang ngantuk lah. Iya. Kadang-kadang di mobil kita udah ngantuk mikirin, aku mau modif apa lagi Iya. sih Nah, gitu. ini udah gak ngantuk. Ah. Kalau baru pakai Fortuner cumi-cumi kau jangan belagu lah. Ini udah bisa kencang, hasilin duit lagi. Modif kayak gini cuma nuruti hobi aja. Modif seperti ini cuma nuruti hobi saja. Itu doang. Ini sopan ya. Sopan. Kalau aku, baru Fortuner aja udah belagu. Kami mobil, roda kami aja udah 6, apalagi cuma 4 kau. Nah, jadi ya gitu. Woi, running light-nya juga pakai yang bagus ya? Iya. Modifikasi kayak begini habis berapa sih, Mas?
Ini habis 157. 157 juta? Iya. Buset. Gila Nggak ya. usah yang penting nyaman. Yang penting nyaman ya. Ini biasa muat apa sih kebanyakan muatannya? Ini buat muat sapi. Buat sapi? Iya. Oh. Sapi yang mahal gitu ya? Iya, buat calonan sapi jumbo ya, bakalan gitulah. Oke. Memang muatannya juga mendukung ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Kalau pengen lihat-lihat sapi boleh datang ke rumah aja. Oh, sekalian jualan Langsung. sapi. Promosi sekalian nggak apa-apa. Oh, boleh, gaskan aja. Ya kalau mau butuh sapi apa mau lihat sapi, coba main ke Semarang, Gunung Pati, Cepoko gitu aja. Depan kelurahan persis. Gitu aja. Pengusaha semua, coy. Itu. Ya, oke, siap. Terima kasih. Yuk, kita lanjut lagi. Mana nih orangnya nih? Halo, Mas. Halo, Mas. Halo. Nah, ini dulunya nih apa nih mobil ini? Kalau dulu kan si Gondok terkenalnya ya Om. Si Gondok ya ini. Ya, sekarang ubah nama menjadi Mandiri Telur Om. Mandiri Telur? Ya. Kenapa jadi Mandiri Telur? Ya, kalau si Gondok kan perusahaan Bapak kan sudah menjadi PT ya sekarang. Takutnya ada apa-apa, kalau kita kan suka nakal sih anaknya. Dan bangun sendiri aja Mandiri Telur gitu loh Om. Mandiri Telur. Soalnya bawa nama besar tuh berat Om. Berat. Ya. Kamu penasaran nggak ke depannya? Ceritanya apa? Kita lanjut next video. Ya, jadi teman-teman lihat langsung di video besok ya. Ya nggak sih? Video besok. Oke, terima kasih Mas. Nanti kita buat satu video lagi sebentar. Nah, jadi khusus buat mobil ini kita buat satu video lagi tentang ceritanya gimana sih modifikasi truk itu atau awal-awal viral. Saya tahu modifikasi truk viral itu dari mobil ini. Dari model-model begini awal-awalnya. Oke. Yuk, kita langsung lanjut ke stage lagi pengumuman truk. Oke, akhirnya kita udah di acara puncak. Senoria akhirnya berakhir juga eventnya. Gimana, Bay? Eventnya? Keren. Keren ya. Yang datang Truknya keren, motornya keren, eventnya pun keren banget. yang datang 5.000 orang. Gila. Gue udah batuk-batuk, udah capek banget. Muka gue udah kelihatan letih banget ya. Oke, sampai di sini dah. Kita lanjut lagi next vlog. Dadah. Thank you Purwodadi. Terima kasih Purwodadi.